Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas dari pertandingan Sinqueval Cup Grand Chess Tour di Amerika Serikat dengan format catur klasik. Dan kita akan bahas Maxime Vachier-Lagrave, pecatur Prancis berhadapan dengan Ding Liren, juara dunia catur saat ini. Tapi saya mau bilang juara dunia catur saat ini Ding Liren memang agak lain ya. Ya teman-teman, agak lain gimana tuh? Pokoknya tonton terus sampai habis videonya. Dan jangan lupa like dulu, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate RLCS. Dan jangan di skip iklannya ya teman-teman, karena aku perlu itu. Ya, AdSense RLCS akan digunakan untuk menjadi sponsor Liga Catur Junior teman-teman. Dan udah berlangsung semenjak RLCS mendapatkan AdSense. Langsung saja teman-teman, ini babak terakhir. Walaupun udah tahu juaranya Alireza Firouzja, tapi tetap seru menyaksikan pertandingan dari Maxime lawan Ding Liren ini. MVL atau singkatan dari Maxime Vachier-Lagrave memulai dengan langkah E4. Dijawab Ding dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan Ruy Lopez dengan gajah B5. Ding menjawab dengan A6, kemudian putih gajah 4, hitam kuda F6, putih D3, hitam B5, putih gajah B3, dan hitam gajah C5. Anderson variation dalam pembukaan Ruy Lopez. Putih lanjutkan dengan C3, hitam D6, putih gajah ke petak G5. Hitam H6, putih gajah H4, hitam gajah 7. Langkah ke-10 putih rokade, hitam kuda ke petak A5, mengancam gajah di petak B3. Yes, kekuatan putih dalam pembukaan Ruy Lopez adalah gajah terang ini salah satunya, hitam gajah gelapnya. Nah teman-teman, akurasi di game ini untuk yang menang itu mendapatkan 94,6%, sementara lawannya 87,2%. Wow, tinggi juga ya, 94% nih teman-teman. Kuda ke petak A5, bagaimana putih merespon ancaman kuda makan gajah ini? Ya, MVL menjawab dengan langkah taktis, gajah mundur C2. Hitam C5, ya menguatkan serangan pada petak D4. Kemudian putih kuda keluar ke petak D2. Kemudian hitam menyerang dengan G5, putih gajah G3, hitam kuda ke petak H5. Ding mainkan langkah agresif. Kemudian MVL H3. Kemudian hitam benteng B8. Putih raja geser ke petak H1, hitam benteng B7. Wow. Kemudian putih kuda ke petak H2. Dari tadi ganggu ya kudanya, langsung diancam. Hitam kuda ke petak F4. Dan putih mainkan langkah kuda G4, hitam H5. Putih manuver kembali kuda E3. Jadi menguasai petak D5 dan F5. Ding Liren mainkan langkah agresif dengan menyerang G4. Boom! Nah, tapi malah bikin putih unggul ya. Karena di sini dianggap belum tepat langsung menyerang dengan langkah G4 nih teman-teman. Harusnya Ding sabar dulu dengan raja ke petak F8. Oke, G4 udah di jalan. Apa jawaban terbaik untuk putih? Jelas, taktis, H4. Hitam kuda G6 mengincar pion H4. Putih menteri S1. Tujuannya apa? Ya jadi kalau misalkan kuda makan H4, maka putih akan mainkan langkah F4 nih. Ancaman kuda langsung ya. Kalau kudanya mundur ke petak G6, dorong lagi dengan F5. Jadi unggul buat putih. Ya mungkin menarik kalau misalkan hitam dorong H4 ya, kemudian gajah H2, kemudian G3 gini. Nah, tapi kalau dimakan gini jadi bahaya buat hitam. Nih. Karena nanti kudanya menguasai petak D5 bisa ke petak F6, teman-teman. Gini. Ya, tapi coding tidak mainkan itu, coding tidak makan pion di petak H4 ya. Atau ada pilihan langkah C4, tapi coding melakukan kesalahan dengan jalan raja ke petak F8. Yap, putih F3. Kemudian hitam C4. Putih makan pion C4, langkah yang kurang tepat. Coding menemukan langkah yang tepat, gajah makan kuda. Kemudian dimakan lagi, Ding Liren kuda makan pion C4, tukar lagi. Dan sebenarnya ini jadi seimbang ya. Putih B4, hitam pukul pion F3, menteri F3. Sayang sekali, Ding Liren tidak memukul pion H4. Tidak cukup berani untuk makan pion H4, tapi dia lebih pilih gajah G4. Kira-kira nih, kenapa ya dia takut makan pion H4? Menurut analisa, kemungkinan terbaiknya putih akan menteri F6, teman-teman. Kemudian tukar lagi dong. Ada ancaman kuda, ada ancaman pion D6. Nah, kemungkinan kuda G6 makan pion D6, dan kemungkinan H4. Seperti inilah. Ya, tapi coding mungkin melihatnya kurang enak buat hitam ya. Jadi coding Liren tidak berani
memakan pion petak K4. Dan dia melewatkan taktik dengan gajah G4. Jadinya unggul putih deh. Menteri F2, kemudian raja G7, putih lanjutkan dengan A4. Di sini ya udah unggul pion. Secara pion mayoritas ya. 2 lawan 1, kemudian benteng L8. Gajah D1 coba menukar gajah, benteng D7, A5. Hitam melakukan blunder amatir kuda F4. Kenapa saya bilang blunder amatir? Karena ini adalah penyebab kekalahan hitam. Kuda F4 coba. Putih jalan A5, mau ngapain dia? Hitam kuda F4. Coba teman-teman, tebak langkah terbaik putih. Yes, gajah A4. Sebenarnya sedih sih kalau ngelihat ekspresi Ding Liren di game ini tadi malam, karena dia sampai beginilah, sampai dia termenung di papan gitu ya. Dan itu udah sering terjadi. Bahkan di kejuaraan catur cepat antar tim ya. Di kejuaraan dunia antar tim itu dia sempat gemeter kan tangannya. Kayaknya masih terbebani dengan predikat juara dunia kah? I don't know, guys. Ya, yang pasti gajah 4 langsung unggul buat putih karena ada fork benteng di sini. Kemudian Ding Liren kuda D3. Kemudian menteri ke petak B6 langsung disederhanakan oleh putih. Benteng ke petak E6, sikat D7. Dan kemudian menteri makan pion A6, unggul besar putih. Hitam gajah E2, putih benteng F5. Hitam benteng G6, langsung raja H2, D5 dan boom, benteng G5. Ding Liren menyerah. Tega banget kan. Langsung ngilang benteng, diambil pionnya, langsung disederhanakan. Jadi nggak ada serangan lagi dari sisinya pemain hitam. Ya gitu teman-teman, ini namanya contoh teknik sederhanakan ya. Jadi udah unggul, ya udah nggak ada serangan lagi. Yang penting udah unggul besar menuju ke endgame, tidak ada serangan dari lawan, ya udah menang. Tapi kalau kita mau bahas, seharusnya apa yang lebih bagus dari kuda ke petak F4? Nah itu kan pertanyaannya ya. Nah sebenarnya di sini juga semenjak Ding Liren tidak mengambil pion H4, ini sudah unggul besar buat putih. Karena putih akan terus lanjutkan serangan dari sayap menteri. Sementara hitam yang berupaya menyerang dari sayap raja itu tidak berhasil. Ya kemungkinan terbaiknya, upaya terbaiknya di sini adalah gajah tuker aja, kemudian benteng ke petak E6. Saya bilang tadi tetap unggul buat putih. Putih akan raja H2. Karena enaknya apa ini? Lemah gitu ya. Putih menguasai ini. Ini lemah juga. Wah, banyak lemahnya deh, guys. Ya, kalau mau diperbaiki lagi, seharusnya tidak gajah G4 tadi ya. Seharusnya di sini adalah kuda makan H4 yang tadi. Dan itulah yang terjadi. Dan Ding Liren mengantongi 3,5 poin dari 9 babak. Wow. Ini sangat-sangat kurang bagus ya. Ya, dia berada di 3 terbawah bersama dengan Jan Nepomniachtchi. Sementara juaranya adalah Ali Reza karena terakhir miss, Caruana menang 5,5. Kemudian Maxim Vachier-Lagrave ketiga, Nodirbek keempat, Pragnananda bersama dengan Gukes Wisleso dengan 4,5 poin, Ding Liren Nepomniachtchi 3,5 poin, dan Anies Giri 3 poin. Wah, kejuaraan dunia catur, perebutan gelar juara dunia tinggal beberapa bulan lagi. Seberapa optimis kalian dengan kemampuan Ding Liren? Apakah Ding Liren akan comeback ke gelar juara dunia lagi, teman-teman? Dan berapa hadiah yang didapatkan oleh pemenang ini dari pemenang Sinqueval Cup? Ya, hadiahnya adalah sebesar 100.000 US dollar. Peringkat 2-nya 65.000, peringkat 3-nya 48.000. Ya, itulah teman-teman permainan dari MVL melawan Ding Liren. Dan ya, apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oh iya, kejuaraan dunianya bakal berlangsung di Singapura ya, di Resort World Sentosa. Buat kalian yang pengen ngikutin, kalian coba Google aja kejuaraan dunia catur di Singapura. Dan kalian bisa nonton juga, bisa nginep di Resort World Sentosa dan punya pengalaman untuk nonton juga. Atau kalian mau ikutin pertandingan di Singapura, namanya Singapore Open International. Sebelum kejuaraan dunia ini bakal ada turnamen yang hadiahnya lumayan besar, 150 juta rupiah kalau nggak salah untuk peringkat pertamanya. Jadi kalian bisa ikut, guys. Dan tidak dilarang ya untuk orang umum menonton, guys. Aku sih pengen nonton, tapi aku kayaknya nggak mungkin karena setelah PON aku akan ke Rusia, guys. Silakan yang menonton. Kita live nanti ya.